Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Restu Aji dengan NIM 20101157510253 dari kelas Psikologi F. Di sini saya ingin menjelaskan tentang menegakkan disiplin dari tugas pendidikan karakter. Kedisiplinan berasal dari kata dasar disiplin. Kata dasar disiplin berasal dari bahasa Latin disiplin yang berarti latihan atau pendidikan kesopanan dan kerohanian serta pengembangan tabiat. Disiplin merupakan salah satu dari sekian banyak upaya untuk memperbaiki perilaku individu sehingga taat dan patuh pada aturan, hukum, atau norma yang berlaku. Disiplin sering disebut sebagai sikap mental seseorang yang mengandung kerelaan mematuhi ketentuan, peraturan, dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawabnya. Menurut Atmo Sudirjo, ia mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri yang erat hubungannya dengan rasionalisme, sadar, dan emosional. Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional. Sedangkan, menurut Herlock, ada dua konsep mengenai disiplin, yaitu disiplin positif dan disiplin negatif. Disiplin positif sama artinya dengan pendidikan dan bimbingan karena menekankan pertumbuhan di dalam diri yang mencangkup disiplin diri yang mengarah dari motivasi diri sendiri. Disiplin negatif berarti pengendalian dengan kekuasaan luar yang biasanya dilakukan secara terpaksa dan dengan cara yang kurang menyenangkan atau dilakukan karena takut hukuman. Dari beberapa teori yang dikemukakan tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa kedisiplinan adalah kesediaan untuk taat pada aturan, norma-norma, baik norma agama maupun norma kesusilaan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, baik di dalam lingkungan seperti lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, serta merupakan arahan untuk melatih dan membentuk seseorang untuk melakukan sesuatu menjadi lebih baik. Disiplin sendiri memiliki beberapa tujuan. Menurut Emil Durkheim, tujuan disiplin diantaranya adalah untuk mengembangkan suatu keteraturan dalam tindakan manusia dan untuk memberikan sasaran tertentu sekaligus membatasi cakrawala. Terdapat contoh-contoh disiplin dalam kehidupan sehari-hari seperti disiplin dalam menggunakan waktu, disiplin dalam beribadah, disiplin dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, disiplin di rumah, disiplin di jalan raya, disiplin di sekolah, dan disiplin di tempat kerja. Namun, dari semua disiplin tersebut, yang paling utama adalah disiplin pada diri sendiri. Lalu bagaimana sih cara kita untuk menegakkan disiplin terhadap diri sendiri? Salah satu ciri utama orang yang sukses adalah mereka yang bisa menerapkan kedisiplinan di dalam diri mereka masing-masing. Mereka berhasil bangun di pagi hari, bermeditasi, datang ke kantor tepat waktu, dan menyelesaikan semua tugas kerja dengan tepat waktu. Dalam sebuah artikel yang saya baca, terdapat beberapa cara untuk menegakkan disiplin terhadap diri sendiri. Yaitu, yang pertama, memaksa diri dalam hitungan 5. Dalam hal ini, kita tidak boleh lemah pada diri sendiri. Secara fisik, kita perlu mendorong diri untuk bergerak ke arah tujuan. Kita dapat melakukan ini dengan menghitung mundur dari 5, dan setelah hitungannya mencapai angka 1, paksa diri kita untuk bergerak. Yang kedua, mulai dari hal yang kecil. Ketika kita baru pertama kali mencoba untuk menegakkan disiplin diri, kita perlu memulainya perlahan-lahan. Sebenarnya sah-sah saja jika kita ingin langsung membuat perubahan yang besar dan banyak.
tapi tidak disarankan untuk melakukan hal ini. Mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus tidak hanya akan membuat kita kewalahan, tetapi juga menurunkan peluang kita untuk sukses dalam melakukan satu hal. Yang ketiga, buat 3 tugas yang ditargetkan, semacam to-do list. Pada setiap hari yang kita lalui, coba tuliskan 3 tugas utama yang benar-benar harus kita selesaikan pada hari itu juga. Namun, tugas tersebut harus tetap terhubung dengan keseluruhan tujuan disiplin diri kita. Setelah kita berhasil mencapai ketiganya, kita akan merasa termotivasi untuk terus maju. Dan yang keempat, atau yang terakhir, sabar dan jangan mudah merasa puas. Yap, bersabar adalah salah satu cara terpenting untuk membangun disiplin diri. Terutama bagi kita yang hidup di zaman sekarang, hampir semua orang menginginkan hasil yang serba cepat atau instan. Kita ingin masalah kita cepat selesai. Kita ingin bisa meraih kesuksesan hanya dengan 1 tahun dan hal-hal instan lainnya. Masalahnya adalah ketika segala sesuatu tidak berjalan sesuai keinginan kita sering mengabaikannya tanpa mengevaluasi kembali langkah-langkah yang telah diambil sebelumnya. Perasaan untuk mudah menyerah sangat cepat menyerang kita sebagai manusia. Ketahuilah, ini adalah salah satu perangkap agar kita menjauh dari kedisiplinan diri. Demikianlah penjelasan saya mengenai menegakkan disiplin. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.